Sahabat yang dikasihi Tuhan, renungan kita diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan klasik yang sering ditanyakan orang: kenapa kita harus mengalami penderitaan? Saya mengenal penderitaan sejak saya kecil. Bagaimana ketika saya melihat diri saya masih kecil, pernah saya dilemparkan oleh seseorang yang dewasa dari jendela dan itu menyakitkan. Saya juga pernah mengalami bagaimana saya dibuli, dikatakan besak togok, badannya besar, otaknya gak ada isi. Saya pernah diperlakukan tidak adil. Oleh karena saya mempunyai ras yang berbeda dari orang-orang yang tinggal di sekitar saya. Dan saya diberikan julukan karena ras saya. Saya juga pernah mengalami penderitaan bagaimana tidak ada teman dan saya seorang diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seiring saya dewasa saja, saya juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh kegagalan, rasa bersalah, kematian orang yang dikasihi dan kehilangan. Seolah itu semua menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Seolah itu semua menjadi teman hidup yang mendampingi kehidupan saya. Semua hal tidak menyenangkan membuat saya terdorong merenungkan apa makna penderitaan dan kaitannya dengan Tuhan. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik kok tega-teganya membiarkan seorang pedagang kaki lima ditangkap polisi dan dagangannya dihancurkan? Mengapa seorang ayah dipermalukan di depan anak-anaknya ketika bosnya memaki semena-mena hanya karena persoalan sepele? Mengapa ada anak kecil yang lucu dibiarkan putus sekolah? Mungkin mudah bagi saya menjawab kenapa ada penderitaan pada diri pribadi, karena saya melihatnya sebagai balasan atas dosa yang saya lakukan. Tapi sulit sekali melihat dan menjawab apa makna penderitaan bagi anak kecil, bahkan baru lahir, bayi yang baru lahir, bahkan orang-orang yang baik harus menderita. Terlebih lagi kalau orang itu sudah percaya Kristus dan dibaptiskan di dalam nama Kristus, tapi dia menderita. Mengapa dia menderita? Mengapa Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan bagi anak-anaknya? Pada umumnya orang tidak suka menderita. Orang ingin menjauhkan diri dari penderitaan. Kita nggak pernah mau menderita. Ketika kita menghadapi orang-orang yang kita kasihi berpulang, kita menderita. Dan kita bertanya, Tuhan, mengapa dia harus cepat meninggalkan dunia ini?
Penderitaan kadang datang tiba-tiba dan mendadak. Siapa yang menyangka kalau perjalanan wisata yang dilakukan keluarga menjadi malapetaka yang merenggut nyawa dan 3 dari 5 putra mereka? Siapa yang menduga ketika olahraga seseorang bisa kena serangan jantung, padahal olahraga itu dilakukan tiap hari? Entah datangnya mendadak atau perlahan penderitaan seolah tak mungkin terhapus dalam kehidupan, walaupun teknologi metode semakin canggih. Banyak orang berpikir untuk memahami realita di mana dia hidup, maka muncullah pemahaman-pemahaman tentang penderitaan. Pertama, penderitaan itu karena dosa. Semakin besar dosa, semakin besar penderitaan yang menghantam. Semakin baik hidupnya, semakin kecil penderitaan yang ditanggungnya. Logis bukan? Apa akibat dari pemahaman ini? Bila seorang mengalami penderitaan, dia merasa terpukul. Apalagi hadir faktor baru akibat pemahaman tadi, ia tentu sudah berdosa besar. Maka penderitaannya akan menjadi berlipat kali 2. Nyatanya ada orang-orang baik dan saleh, toh juga harus menderita. Ada juga yang menganggap bahwa penderitaan itu hanya perspektif atau tanggapan dari pikiran kita. Leonardo da Vinci berkata, penderitaan terhebat yang dialami manusia adalah akibat pendapatnya sendiri. Bagi mereka yang mengalami penderitaan, maka tugas utama adalah mengenali sungguhnya tidak ada penderitaan yang mutlak, karena ada penderitaan hanyalah karena respon kita terhadap apa yang terjadi. Ketika kita berespon itu menyakitkan, membuat kita menderita, maka itulah penderitaan bagi kita. Jadi bila kita menangkap esensi yang sebenarnya dari apa yang terjadi, maka kita tidak perlu menderita. Akar penderitaan sebenarnya ada pada diri kita. Penderitaan disebabkan oleh keinginan yang tidak tercapai, ketakutan, kekhawatiran yang menghantui dalam diri kita. Bagaimana kita mengatasinya? Kita harus tiba pada keheningan atau kesadaran penuh tentang siapa kita dan makna hidup kita. Ada pilihan lain untuk memahami penderitaan sesuai dengan apa yang dimuat dalam Alkitab. Penderitaan itu bukan sesuatu yang main. Kristus sendiri menderita. Dia disalibkan. Dia juga pernah menangis ketika Lazarus mati. Dia merasakan penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang harus dihindari, ditakuti, disangkali. Penderitaan sebagaimana kebahagiaan adalah bagian perjalanan hidup manusia. Orang yang sudah hidup dalam Kristus dan mengalami kehadiran Roh Kudus pun menderita. Jadi apa yang ingin Tuhan capai melalui peristiwa di mana Dia mengizinkan anak-anaknya menderita? Penderitaan dibiarkan ada karena memiliki berbagai fungsi bagi manusia. Sebagai ingatan bahwa manusia pernah jatuh dalam dosa dan kehadiran penderitaan adalah konsekuensinya. Sebagai kesempatan menyadari bahwa ia butuh kehadiran dan intervensi Tuhan dalam hidupnya. Sebagai kesempatan merasakan kuasa kasih Tuhan yang sanggup menolongnya. Sebagai latihan untuk terus berharap bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik di lorong penderitaan. Sebagai suatu kesempatan memeriksa diri tentang apa yang dianggap bernilai di dalam hidupnya. Sebagai latihan untuk realistis terhadap kehidupan yang dihadapi dan lebih mengasihi yang menderita. Sebagai peringatan atas keterbatasan dan semua hal yang ia tidak dapat jelaskan.
Penderitaan juga merupakan suatu persyaratan untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan. Bagi orang Kristen tidak ada kemenangan dicapai tanpa penderitaan. Kristus sendiri mati dan dikuburkan dan turun ke dalam alam maut sebelum ia bangkit dan duduk di tempat terhormat dalam semesta. Dengan begitu, walaupun bukan mencari-cari penderitaan, orang Kristen tidak perlu takut pada penderitaan. Karena penderitaan memberi banyak berkat, yaitu berupa kekuatan, kesempatan yang jarang terbuka tanpa kehadiran penderitaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bahkan Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, bagi kita saudara, penderitaan itu adalah kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, lebih tegar. Bagi kita yang percaya Kristus, Kristus pun menderita. Tapi penderitaannya membawa kepada kemuliaan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penyakitkah? Penindasankah? Penderitaankah? Dalam hidup kita, ada kalanya kita seperti domba-domba yang mau disembelih. Tapi yang luar biasanya saudara, kita lebih dari orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kenapa? Karena kematian itu pasti. Tetapi bagi kita yang percaya Kristus, yang hidup di dalam Kristus, hidup kekal sudah diberikan jauh sebelum kita bertanding. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengusaha sempat mengamati keuntungan besar yang didapat oleh pengusaha-pengusaha serat yang menanam ilalang, bahan serat untuk karung goni. Maka ketika ia mengunjungi India, dipelajari teknologi untuk menumbuhkan ilalang itu. Sepulangnya dia ke Indonesia, ia mengusahakan ilalang itu ditumbuhkan di ladangnya. Dalam waktu pendek, maka ladang sebesar 10 hektar ditanami, tanam ilalang yang siap panen, dan dia berusaha untuk menggunakan tanaman itu untuk membuat karung goni dari ilalang. Tapi serat-serat yang dihasilkan mudah putus, dan dia bingung kenapa. Dia berulang kali mengganti jenis-jenis ilalang untuk ditanam, tetapi dia gagal. Akhirnya dia mengundang petani India datang ke Indonesia, dan akhirnya petani itu dengan tersenyum berkata, persoalannya sederhana Pak, tanaman Anda kurang menderita. Tanah yang Anda garap itu begitu halus, begitu lembut, air sudah siap, tidak ada kerikil, tidak ada pohon lain yang dihadapi. Tanaman Anda menjadi manja dan seratnya menjadi terlalu halus. Tanaman kami harus berjuang dan menderita untuk tumbuh. Tanahnya gersang, penuh dengan duri dan batu-batu kasar. Mereka harus berjuang untuk sekedar menancapkan akar dan mencari makanan. Akhirnya mereka menjadi tanaman yang memiliki serat yang kuat. Jadi jangan kurangi penderitaan tanaman Anda.
Tidakkah juga demikian penderitaan yang kita alami, saudara? Penderitaan adalah pendorong yang hebat untuk kita menghasilkan kekuatan, ketekunan, dan ketegaran. Saudara, mari kita merenungkan. Kita tanya pada diri kita, apakah orang yang menderita karena kesalahan diri sendiri atau karena hukuman Tuhan? Setujukah Anda bahwa penderitaan adalah kesempatan istimewa untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Apakah Anda punya pengalaman penderitaan yang membuat Anda membuahkan kedekatan lebih pada Tuhan? Setujukah Anda bahwa penderitaan adalah momen bagi kita untuk dapat mengenali kualitas iman yang lebih mendalam? Mari saudara renungkanlah cerita ini. Ada seorang pendeta ditangkap dan dituduh melakukan kegiatan melawan negara karena dia memberitakan kabar baik Injil kepada negara yang tidak mengenal Kristus. Di penjara ia dibiarkan kelaparan dalam kesendirian. Sepanjang hari dia disiksa dengan kejam, tapi dia tetap bertampil dengan lemah lembut. Suatu hari seorang penjaga memukul telinganya sampai gendang telinganya terluka. Ia merintih dan dia berkata, "Kini aku tidak bisa dengar suara manusia dengan baik. Karena itu aku lebih dapat mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh." Sebulan kemudian matanya dipukul hingga ia buta. Dalam kebutaan ia masih mengatakan, "Kini aku tidak lagi dapat mendengar dan melihat. Tapi syukurlah, kini aku dapat memuaskan perhatian kepada Tuhan di dalam hatiku." Artinya pada suatu hari kakinya dipukul sehingga ia lumpuh. Bukannya kelumpuhan itu membuat pendeta ini putus asa, tapi pendeta ini tersenyum. Dia berkata dalam keadaan tersenyum, "Aku sudah tidak bisa kemana-mana. Aku tidak bisa lagi mendengar apa-apa dan melihat apa-apa. Di sini aku hanya memilih untuk menyembah Tuhan, mendengar bisikannya, melihat hatiku, melihat Tuhan, melihat keindahannya. Biarlah apapun boleh orang ambil daripadaku, tapi cinta Tuhanku Yesus tetap ada dalam diriku. Keyakinanku bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik tetap utuh sampai selamanya." Menurut cerita saudara, sekeluarnya seorang pendeta dari penjara ini dia jadi inspirasi bagi banyak orang. Para penjaga dan rekan di penjara kini memahami kasih dan kuasa Kristus yang mematahkan sengat penderitaan. Saudara, hari ini apakah Anda menderita karena Anda mengikuti Yesus? Hari ini Anda menderita karena Anda mengalami pergumulan yang tiba-tiba. Apapun pergumulan Anda, lihatlah bahwa Tuhan masih ada. Jikalau Anda menderita karena Kristus, maka Tuhan berkata untuk Anda, "Berbahagialah kamu yang dianiaya, dicela karena aku," kata Yesus. "Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Saudara, kalau Anda menderita karena dosa yang Anda lakukan, maka bertobatlah, minta ampun, dan datang kepada Bapa. Dia menerima keadaan Anda apapun juga. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat renungan ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami melalui penderitaan yang kami alami. Apapun penderitaan itu biarlah membuat kami memahami
bahwa ada tujuan dan maksud Tuhan agar kami melakukan kehendak-Mu. Jikalau hari ini kami belum menemukannya, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya dan tabah dalam penderitaan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.